Saat saya senang malah istri saya nangis. Kamu kenapa sih nangis? Malah itu. Di balik laki-laki yang sukses kan ada wanita yang cerdas. Kita nih dapat rezekinya tuh setiap tanda kutip, maksudnya dalam setiap silaturahmi salaman sama orang tuh pasti ada rezekinya. Selamat datang di podcast Muslim First Find Your Pahala. Setiap langkah punya makna, setiap kisah punya hikmah. Dan hari ini luar biasa, saya ditemani kembali oleh Ustadz Abu Fida dan Siap. guest starnya ini super duper pejabat pemerintah pertama setingkat Masya menteri yang Allah. duduk di kursi ini. Jangan begitu. Luar biasa. Ini adalah UKP dari Pak Prabowo, penasehat khusus di berbagai bidang, terutama di ekonomi kreatif. Siapa lagi kalau bukan A. Raffi Ahmad. Assalamualaikum Pak Senior. Ini Ustadz Abu Fida. Saya sangat terharu ya, Pak Menteri masih bisa Waduh, yang datang Pak ke Menteri tempat ini saya ingat banget karena waktu saya habis Pilpres 2019 sama seperti ini, mengisi jadwal dan saya punya podcast juga namanya Ruang Sandi dan waktu itu salah satu yang bersedia untuk tampil di podcast saya. kita ini. Karena habis kalah pemilu tuh kan biasanya nggak ada yang mau datang gitu. Ini adalah seorang tokoh yang berbeda dari yang lain. A friend in need is a friend indeed. Yes. Jadi teman-teman dalam saat kita membutuhkan itu betul-betul adalah teman sejati. Iya. Jadi hatur nuhun pisan. Sami-sami. Terima kasih. Dan ini Muslim First, ini aplikasi yang baru kita launching. Ini adalah teman digital Islami yang membantu sahabat-sahabat Muslim First ini untuk meningkatkan ibadahnya khususnya di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Dan podcast ini Find Your Pahala FYP diharapkan juga bisa memberikan inspirasi. Amin. Untuk di khususnya 10 hari menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan ini. Insyaallah. Jadi saya ada pertanyaan pertama nih buat Ustadz Raffi. Kirain Ustadz Abu Fida. Sampai kaget. Saya juga kaget. Kayaknya nggak gitu briefingnya. Cobaan terberat dalam hidup. Bagaimana mengatasinya dan bisa justru menjadi pemicu untuk kita hijrah, mengubah masa depan kita. Sebenarnya kalau cobaan hidup tuh banyak, Pak Ustadz, Bang Sandi, terutama ya waktu pertama kali yang terberat itu waktu ayah meninggal di tahun 2006 atau 2007 saya lupa. Jadi saya pikir waktu itu, wah saya ini kan sebagai tulang punggung keluarga Pak Ustadz, Bang Sandi. Ini kalau papa saya meninggal nih gimana yang menghidupi ibu, adik-adik saya. Malah rasa ketakutan itu yang saya pikir gak mungkin, malah sama Allah tuh setelah 40 hari ayah saya meninggal, saya dapat award pertama itu dari televisi itu pas setelah ayah saya meninggal. Setelah itu Allah balikin 180 derajat. Apa yang gak mungkin jadi tercukupi semuanya Pak Ustadz. Masya Allah. Dan memang dari waktu itu pertama kali dapat honor itu memang saya kasih terus ke ibu saya. Jadi dari umur 13 tahun sampai umur 21 22 tahun itu semua dikasih sama ibu. Tapi Masya Allah benar-benar saya pikir wah gimana ngehidupin adik saya sama ibu saya. Terus saya kan dari akhirnya di Jakarta terus lanjutin. Malah rezekinya ada. Terus waktu saya pernah kena kasus juga waktu itu ada penyalahgunaan obat karena ketidaktahuan lah, tapi itu pembelajaran juga buat saya. Saya pikir setelah saya waktu itu kena BNN, saya pikir keluar dari sana itu hilang semua kepercayaan sama orang. Tapi justru saat kita bisa meyakini dan kita benar, itu rezekinya malah yang tadinya 1-2 acara jadi malah 4-5 acara. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Nah itu yang saya bingung tuh Pak Ustadz Abu Fida, malah yang malah rezeki yang kita anggap kita kayaknya udah nggak mungkin lagi nih, saat kita udah berpasrah dan berserah itu malah itu yang jadi wah gitu nggak nyangka gitu. Oh jadi malah lebih banyak ya? Iya. Tuh gitu pakainya lebih cepat Jangan, kemarin. Oh bukan ya? Ya jangan. Ya itu apa ya, malah intinya tuh dari rasa-rasa yang kita nggak sanggupin, malah ya Allah
saat kitanya bener udah kayak berserah berpasrah kita malah dikasih yang kita nggak sangka-sangka gitu Bang. Saya sempat ngikutin kasusnya waktu itu kan, dan kalau dari sudut pandang saya yang Bang Sandi tahu ya latar belakang kemarin itu lebih epic Chief. Dia bikin pabrik malah di penjara tuh bikin pabrik. Astagfirullah. Jadi untungnya bukan pasien saya karena beda substansnya beda. Jadi kalau saya lihat saat itu kan Katinon ya. Katinon itu belum masuk di sini juga sebetulnya. Betul. Dan di Yaman, di negara-negara Arab ya, sebagian negara Arab itu dipakai sama supir-supir angkot sebetulnya. Dikunyah untuk supaya mereka bisa melek. Iya, buat obat segar. Iya, betul. Jadi sebetulnya kalau menurut saya Raffi dikerjain dulu, Bang. Dia lagi naik nih, terus dihantam. Tapi pada saat kemudian Raffi terbuka bahwa dia nggak tahu, dia juga baru nyoba dan lain-lain, orang malah timbul empati, ya. Dan saat itu pasrahnya sama Allah. Track record ke belakang juga harus dilihat. Usia berapa? 13 tahun, semua pendapatan sudah ke ibunya. Masya Allah. Ini luar biasa. Sekarang ada juga orang yang mungkin usianya jauh lebih tua, ke ibunya aja ngasih itu susah sekali rasanya. Nah ini maka apa ya? Orang tua itu kan wakil Allah di dunia. Pada saat kita memuliakan orang tua pun Allah merasa dimuliakan. Wakil loh. Nggak peduli orang tua kita seperti apa, mungkin tabiatnya, mungkin yang lain-lain, itu kan hanya masalah karakter. Ini bukan berarti orang tua Raffi, bukan, maksud saya manusia kan punya orang tua berbeda-beda begitu. Tetap pada saat kita birrul walidain, kita berbakti sama orang tua kita, udah itu ngalir aja itu. Rezeki ya? Rezeki. Makanya naik 3-4 kali itu karena itu. Investasi yang dari awal tadi ya. Dan bukan hanya muslim Bang. Ini menarik nih. Saya dulu punya sahabat, punya teman lah, Chinese, dan beliau agamanya Buddha. Ya. Jadi dari keluarga besar dia, kakak beradik banyak, yang ekonominya paling bagus dia. Padahal dulu paling susah. Usut punya usut, ternyata saat ibunya sudah tua, ini kakak beradiknya nggak ada yang mau ibunya tinggal di rumah mereka. Malah teman saya ini yang ekonominya nggak lebih bagus dari yang lain-lain, udah ibu ikut saya aja. Dari mulai situ naik. Itu luar biasa. Itu ajaib kadang seperti itu nggak? Benar. Di luar, kalau anak zaman sekarang bilang di luar nurul lah. Di luar nalar. Oh iya. Jadi ini menjadi inspirasi buat saya juga nih untuk menyelamatkan karir politik saya. Mungkin saya pindah tinggal sama ibu saya mungkin ya. Oke, selamat. Bayar. Bang Sandi orang baik. Menteri udah. Tampan, udah, sukses. Sultan bro, ini Sultan. Saya mah sultanan buat di digital doang. Ini yang bener. Andara jadi kesultanan. Iya. Ini Sulaiman anak saya ini fans beratnya. Waduh, salam buat Sulaiman. Sulaiman. Waktu itu kan saya inget banget tuh menikah saya lagi nggak akan pernah saya lupa. Saya lagi bawa anak saya yang nomor 2 Amira sekolah, dan itu waktu jadi perhatian publik terbesar. Sampai kita hafal lagunya waktu itu. Nah, apa yang meyakinkan pada saat itu untuk menikah dan perubahan terbesar apa? Nah, itu juga menikah ini suatu hal yang menarik buat saya. Tadinya tuh saya tuh pengen jadi James Bond. Maksudnya, kan dulu. Nah, itulah banyak ininya pilihan. Jadi James Bond. Iya. Kan dulu kan kita syuting ya, alhamdulillah. Wah, senang-senangnya naik mobil Sprott ya kan. Ada kapal, senang aja main gitu-gitu kan. Enggak, udah ntar aja nikah nanti aja. Nah itulah makanya langsung di 180 derajat, langsung mungkin ditegur sama Allah itu setelah kejadian yang itu, BNN itu. Nah setelah itu saya bingung kan, saya nggak tahu, saya linglung. Abis itu gimana? Saya rasa ketakutan, takut kerjaan hilang, takut ini hilang. Nggak, sebentar rezekinya syuting lagi kan, balik lagi semua yang tadinya iklan pada mau ngesu, nggak ada yang ngesu lagi. Maksudnya udah nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak lama ketemulah sama Nagita. Padahal Nagita itu dari dulu saya kenal gitu. Saya kenal nggak lama setelah itu malah tambah deket. Kita juga nggak ada pacaran sama dia. Malah saya deketnya sama cewek-cewek lain. Astagfirullahaladzim.
Ini kan dulu ya. Udah gitu tiba-tiba malah jalannya nggak tahu kenapa nikah sama Nagita. Padahal tuh waktu itu saya udah Nagita juga udah tahu sebenarnya, tapi saya ngomongnya di sini. Jadi dulu itu gara-gara penasaran awalnya, Bang. Yang lain ini cewek oke, dipacarin oke gitu ibaratnya kan. Wah deket. Nagita nih nggak mau, bilang udah deh. Gak usah begitu-begitu. Kalau sama saya ya mau-mau kita nikah. Enggak. Oh digituin kan kita. Sekali nih. Wah, tertantang. Astagfirullah. Masya Allah saya bilang kan. Udah gitu langsung saya aja bilang sama ibunya. Ya udah, Mah, saya mau nikah sama Nagita. Hah, kaget-kaget ya kan. Oh ya udah kalau mau serius sama anak saya, ya udah gitu. Oke. Kapan? Saya bilang sama Nagita gini, ya udah saya nikahin kamu tahun depan. Oh kalau tahun depan nggak usah, nanti aja. Wah digituin lagi. Wah langsung cepet-cepet. Oke, segera langsung kita. Waktu itu dia masih di apartemen Capital tuh, depannya kan Ritz Carlton yang Pacific Place. Shoo, cari ini langsung set udah ada nih. Di SCBD itu ya. Ada nih. Oh dia udah dicari hari yang baik, ya udah tanggal sekian. Kosong lagi dalam hati gue. Nggak lama tuh. Kosong. Iya mah kosong. Ya udah DP-in. Wah, alasan dulu. Duh mah kayaknya honornya masih belum ini. Udah sama mama dulu. Udah DP-in. Ayo di DP-in lah sama Rita. Waduh, udah pikir-pikir masih 6 bulan lagi. Tambah dekat. Wah, ini kita nih masih dekat aja, masih ini sih itu kan udah gitu biasa lah. Ada lagi yang lain. Udah. Pokoknya kacau. Nah ini bener nih Pak Ustadz nih. Saya emang error dulu. Menyatakan juga, ngelamar juga cewek lain juga. Bener Pak Ustadz. Keren. Masya Allah. Subhanallah. Namanya juga wah. Tapi ini memang jalan Allah nih ya. Nah ini yang meyakinkan akhirnya kenapa saya yakin sama Nagita. Udah saya lamar cewek lain lagi. Udah diem aja dari saya. Pokoknya udah tenang nih. Terus tiba-tiba cewek yang satunya lagi tuh marah. Saya lihat di infotainment kamu mau menikahi si ini Nagita. Enggak. Terus akhirnya pas gitu, udahlah saya pusing nih. Saya bilang, udah dua-duanya gue udahin aja dah. Gue bilang gitu kan. Saya pertama ngomong lah sama yang si perempuan satu ini. Aduh, saya ngomong, dia malah marah-marah. Kamu dasar laki-laki, marah nih. Udah deh beres. Goodbye, udah pusing juga dah ngomong sama Nagita. Ngomongnya juga baik-baik, udahlah. Kayaknya saya belum siap nih tahun depan. Nah, Nagita nggak marah Bang. Dia cuma ngomong gini, cuma meneteskan air mata. Dia bilang gini, ya udah aku ikut kamu yang terbaik. Digituin kita malah. Wah, saya bilang gini. Udahlah, jadi saya nikahnya sama dia gitu. Jadi kadang itu juga Pak Ustadz beneran. Jadi saya pikir-pikir yang perempuan-perempuan yang lain ini kok marah-marah terus. Saya bilang cuma dia doang. Akhirnya memang akhirnya saya nikah. Saya pikir juga, kalau saya nikah, saya juga alasannya waktu itu pikir, saya kayaknya kan baru keluar kemarin dari BNN, saya pengen meniti karir lagi. Nanti saya pikir karir saya nanti redup nggak gini. Udah Nagita cuma bilang, udah saya ikut kamu aja. Kalau itu enggak juga nggak apa-apa. Udah. Saya berdoa terus. Malah bener-bener nikah. Habis menikah, kosong sebulan. Akhirnya punya anak Rafathar. Itu rezekinya 10 kali lipat daripada yang saya takutin. Saya pikir saya jadi bapak tuh menikah itu nggak maksudnya hilang dari peredaran yang tadinya kita kan Playboy itu so acting sebenarnya kan di TV itu kan. Maksudnya kan James Bond. Nggak, maksudnya kan kalau acara-acara gitu kan kita kan cerita jadi yang so gantengnya gininya. Dipikir kalau saya nikah nanti saya nggak ini lagi. Tapi enggak, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala malah ngasihnya itu 10 kali lipat. Malah bener-bener yang tadinya bayangin dari keluar dari BNN itu dikasih 2 kali 3 kali lipat. Ini 10 kali lipat ya. Habis gitu gak lama setahun kemudian menikah dikasih lagi 10 kali lipat lagi. Baru 1 tuh ya. Jangan Pak. Enggak, maksudnya anaknya. Begitu udah pikir ke sana. Gimana sih? Tapi bener juga sih. Kalau mampu. Ini namanya tepi jurang nih podcast jurang. Ya tapi itu cerita bener. Cerita bener Bang Sandi. Itu bener Pak Ustadz. Jadi kadang saya tuh selalu berpikir yang malah gitu, selalu begitu Pak Ustadz. Ya berarti rezekinya Nagita dan rezekinya Avatar yang banyak. Karena kan Allah menitipkan Rafathar. Oh iya, Rafathar. itu diberikan sama Allah kan dititipkan ke Arafi. Iya benar. Gitu. Jadi saya percaya itu. Saya percaya banget. Jadi rezeki istri, rezeki anak itu malah udah ada sendiri. Benar Pak Ustadz. Tapi yang menarik ini ternyata reverse psychology ya Ustadz ya.
waktu Nagita itu, ya udahlah saya ikut kamu itu. Tapi itu yang malah itu di balik laki-laki yang sukses kan ada wanita yang cerdas. Oh gitu ya. Dia mungkin mempelajari dulu cerdas. Saya lihat Nagita cerdas dalam mengolah emosinya, mengolah Raffi. Selama ini kan Raffi merasa Raffi yang mengolah yang lain-lain kan. Ternyata dia kena olah ya. Kena olah dia nggak sadar, itu keren banget. Jadi saya kena malah. Nagita perlu buka kelas itu. Kayaknya banyak harus belajar tuh ya. Di kesabaran itu. Tapi memang yang menang itu yang sabar emang. Iya betul. Yang menang itu adalah yang sabar. Itu pasti ada rujukannya tuh. Betul. Yang menang yang sabar tuh rujukannya apa tuh Ustaz? Jadi sabar itu kalau dalam agama kita, sabar itu tidak lain yang namanya sabar hadiahnya itu surga. Nggak pernah ada kalimat sabar dibalas 10 kali lipat. Kalau yang lain-lain kan kita sedekah, kita infak, iya, 700 nanti kali lipat. Iya betul, sampai 700 kali lipat minimal, berapa ratus kali lipat. Sabar pernah nggak nemuin? Sabar nanti dibalas sama Allah 700 kali lipat, nggak ada. Sabar surga, sabar surga. Nah ini pernah ada kisah juga nih, Bang Raffi. Jadi di era tabiin kalau saya tidak keliru, itu ada seorang tabiin yang wajahnya punten ya, biasa aja gitu. Baik banget lah kira-kira begitu. Tapi punya istrinya cantik luar biasa. Dan tabiin ini memandang istrinya itu dengan penuh bersyukur lah. Setiap istrinya ngaca dia bilang, Masya Allah, Masya Allah. Istrinya ngeliat, kenapa sih katanya? Kamu Masya Allah terus. Aku bersyukur kepada Allah punya istri cantik seperti engkau. Terus istrinya bilang, tempatku dan tempatmu insya Allah di surga. Loh, kok engkau bisa bilang begitu? Ya, bukankah sabar dan syukur itu tempatnya di surga? Engkau bersyukur punya istri cantik kayak saya sabar punya laki-laki seperti kamu. Wah itu saya banget jadi orang gitu. Syukur dan sabar tempatnya di surga. Oh, iya. Tapi itu true story ya. Itu masyhur itu. Itu find your pahala banget tuh. Dua-duanya dapat pahala ya. Jadi mungkin itu multi ordinal itu. Multi ordinal tuh beda level. Raffi di sini menikahi Nagita karena ya tadi out of the box, beda dari yang lain dan lain-lain. Mungkin Nagita udah ada higher meaningnya. Apabila dia sabar menghadapi laki-laki model seperti ini, nggak mungkin nggak dikasih surga sama Allah gitu kira-kira mungkin begitu. Mungkin ya. Dan ternyata bisa justru menaklukkan. Menaklukkan. Kan? Oke. Ini ada satu cerita nih yang saya juga sangat terinspirasi nih. Ternyata nih AA ini sering bantu banyak artis kan. Kalau kita lihat artis itu banyak glamornya kan. Tapi sebetulnya artis itu hidupnya juga kayak roda kan. Kalau lagi di atas, tapi kalau di bawah ada kesulitan. Tapi beliau ini suka membantu tapi nggak pernah dipublish. Betul. Tiba-tiba nanti orangnya sendiri ngomong sekitar 1-2 tahun ke depan. Itu yang memotivasi apa tuh? Nah itu juga kadang random itu Pak Ustadz. Kan kita nggak pernah tahu gitu. Misalnya ya suka terkadang spontan gitu aja. Ya kadang ngobrol-ngobrol kalau gitu. Oh yaudah kalau itu yaudah. Nah saya ini tuh orang yang kalau apa-apa itu ya pasti karena dulu uang dari kecil itu selalu kasih ke mama. Jadi saya ini bukan yang tipe ngatur uang. Pasti ada. Kalau nggak Nagita ya ada orang lah. Jadi kalau misalnya memang itu kan saya kadang ya bukan yang jadi minta ke orang yang kepercayaan saya itu. Jadi kalau orangnya memang lagi ngobrol gitu, oh iya, oh yaudah deh, oke. Ya udah gitu. Jadi bukan yang ada juga orang yang marah-marah ngek-ngek, kita juga aduh malah jadi kadang sesuatu hal yang kayak gitu-gitu nggak bisa ya itu juga nggak bisa di ini juga gitu. Tapi kadang gitu ya. Kalau yang udah kita janji pasti. Iya. Saya dengar juga banyak dengar sama Raffi itu kan yang benar ya saat jadi ngasih tapi jadi tangan kanan memberi tangan kirinya nggak tahu. Itu konsep itu dan kira-kira justru malah menjadi inspirasi setelah yang menerima bantuan itu bercerita gitu ya saat. Iya. Jadi Raffi terselamatkan karena beliau tidak ngatur uangnya sendiri, diberikan kepada orang lain, jadi automatically dia nggak ingat sebetulnya sama uangnya. Iya. Pada saat bener. Jadi nggak merasa kehilangan. Saya nggak tahu juga uang seberapa. Nah, pada saat kemudian dibantu gitu, kan menggunakan tangan orang lain untuk membantu, walaupun itu uang dia, tapi dia nggak merasa ngeluarin. Kalau kita kan kadang-kadang kita keluarin langsung, kita pengen tahu dan lain-lain. Kalau ini kan nggak. Yang penting bantu dan mainnya feeling itu, karena hati ini kan sebetulnya kita bisa minta fatwa sama hati kita. Kita dikasih hati, yang penting hatinya bersih. Dan dari teman-teman sepermainan nih, Bang Sandi, saya sepermainan sama Raffi ya lumayan lah banyak irisannya juga. Dari artis dari yang bukan artis
dari yang produser kayak, dari yang direkturnya Melon kayak dulu. Ada irisannya banyak sama beliau ini dan semua positif banget. Iya. Kesannya positif sama Raffi. Saya belum pernah dengar ya. Ya paling di satu hal yang memang apa ya, yang satu itu tadi lah, yang banyak ceweknya dulu misalnya begitu kan hanya di satu itu aja. Alhamdulillah. Iya, itu menandakan bahwa dia maksimal dalam segala hal. Maksimal. All out dalam segala hal, all out. Tapi saya benar nggak pernah, ya alhamdulillah ya, di dunia ekonomi kreatif ini kan saya nanganin selama 5 tahun itu semua responsnya positif. Bagus, kan? Buat A. Berarti A punya reputasi dan sekarang sangat pantas dipercaya Pak Presiden untuk menangani ekonomi kreatif, nih ekonomi yang menjadi lokomotif pertumbuhan ke depan gitu loh. Kalau sumber daya kan habis, tapi kalau kreativitas orang Indonesia memang tanpa batas. Gitu. Iya, betul. Nah, ini mungkin pertanyaan penutup dari saya sebelum nanti di summarize sama Ustadz. Ini sukses nih dengan, saya nggak pernah lihat orang yang kerja keras kayak A nih. Jam 4 pagi udah mulai dari jam 4. Kadang-kadang kalau lagi Ramadan malah tidurnya dibalik ya. Nggak tidur cuman. Dan ini lihatnya kan satu pilar kerja keras, kerjanya super keras. Tapi ini juga ada ujian dan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dikasih begitu banyak kesuksesan, ada tanggung jawabnya sendiri. Ya. Jadi terkadang ya kembali lagi lah. Alhamdulillah itu aku tuh dapat istri kayak Nagita tuh bersyukur banget. Jadi kadang kan aku ini syuting memang udah terbiasa sebenarnya skema seperti ini tuh karena dari kecil waktu pas ya, karena dulu dimulai waktu sebelum papa meninggal, memang almarhum papa sempat tadinya cukup berada, terus tiba-tiba waktu zaman krisis moneter banknya dilikuidasi, kerjaan akhirnya berhenti, bla 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 bla. Nah di situ aku mulai kerja tiap hari, akhirnya udah kalau ritme kerja tuh karena terbiasa. Tapi ada satu sisi dulu habis menikah sama Nagita yang tadi aku cerita sedikit, dikasih rezeki banyak tuh, saya senang, ya kan, wah kita dapat uang banyak. Saat saya senang malah istri saya nangis. Kamu kenapa sih nangis? Kita mau dapat tuh. Kalau kita dapat rezeki banyak gini, berarti nanti ada cobaan banyak apa lagi di depan kita. Wah, itu pada kita baru 2-3 tahun nikah. 3 tahun nikah. Di situ saya selalu berhati-hati. Jadi Nagita itu selalu menjadi pengingat saya juga. Alhamdulillah juga meskipun saya kerja, dia udah tahu saya suka kerja gitu. Dia nggak pernah ngerecokin juga. Jadi kadang dia udah tahu kalau saya capek juga, dia nggak pernah nuntut apa-apa. Dia tahu persis apa yang udah jadi kebiasaan saya gitu. Terkadang ya paling dia marah kalau saya udah janji dia nggak ditepatin. Tapi selama ini saya nggak berjanji sama dia gitu, ya dia nggak pernah marah, nggak pernah apa-apa. Dan buat saya juga buat saya tuh ya mungkin karena dulu saya juga bukan ya benar-benar dari nol sendiri, ya udah saya kerja selagi saya mampu, selagi saya bisa ya. Dan saya juga ngerasa bisa sampai di titik ini kan nggak gampang. Dari umur 13 tahun udah kerja, dari di bare juga ratusan ribu, pernah naik turun. Dan yang bantuin saya itu rata-rata teman-teman juga, teman-teman masa lalu yang kita bareng-bareng. Ada juga teman yang malahan kebolak-balik dunia ini, yang dulunya kita dibantuin dia, kita sekarang bantuin dia. Jadi saya tuh selalu percaya bahwa kita nih dapat rezekinya tuh setiap, tanda kutip maksud, dalam setiap silaturahmi salaman sama orang itu pasti ada rezekinya. Jadi saya tuh selalu itu, makanya saya tuh selalu takut kalau bilang enggak, bukan takut. Kalau orang ngomong apa saya pasti iyain dulu gitu loh. Kalaupun misalnya ada suatu hal nggak kejadian, pasti nanti saya kejar lagi orangnya. Jadi karena saya percaya ya itu kan ada hablum minallah hablum minanas, itu saya percaya banget. Sebaik-baiknya kita sama Allah, tapi kalau kita sama manusia nggak baik, gimana yang nolong kita ya pasti Allah. Tapi kan perantaranya manusianya saat kita di dunia. Jadi saya percaya tuh udah deh, kerja tuh bukan buat saya juga. Saya selalu kalau bilang saya kerja tuh bukan buat saya juga, ya buat keluarga, dan pasti ada rezekinya juga. Saya percaya buat orang. Nggak pernah hitung, saya nggak pernah tahu. Kadang waduh ya udah deh ada uang berapa, ya udah yang penting sananya cukup pak. Misalnya kalau lagi ada cicilan dulu cukup, buat nyicil ini masih cukup kan, buat ini masih cukup. Oh ya udah kalau itu masih udah berarti
mau ngapain lagi gitu. Gitu sih kira-kira lah simpelnya. Ustaz, hikmahnya apa nih Ustaz? Masya Allah. Ini dari percakapan kita sama Raffi sebagai penutup. Ya, dari kita ngobrol tadi ternyata baru dapat ini. Raffi dari dulu punya frame berpikir yang sebetulnya nggak ribet. Frame berpikirnya sederhana, bahwa ini ada hablum minallah, ada hablum minannas. Dan ini perlu dua-duanya, nggak bisa salah satunya. Itu sahih, betul. Karena kalau kita ada urusan sama Allah, kita miss-nya sama Allah, tinggal tobat beres. Tapi kalau sama manusia, ini sulit nih. Dan Allah nggak bisa maafin kalau kita punya masalah sama manusia. Harus manusia ini yang maafkan. Itu yang menyelamatkan dia. Jadi pada saat dia jaga hubungan dengan manusia yang lain, sehingga doa-doa orang-orang itu masuk, walaupun let's say basa-basi misalnya, didoain dia, didoain ya, makasih banyak demi Allah ya, didoain. Itu turun rahmat Allah. Karena berhasilnya kita. Dan ini hadisnya adalah, barang siapa yang pintar menjalin silaturahim kepada manusia, maka Allah akan menjalin tali silaturahim kepada dirinya. Powerful. Sekarang di dunia powerful. Di dunia powerful, kan dekat sama orang yang paling punya power sekarang juga di sini. Ini bos. Ya kan? Tapi ternyata di balik itu ada kekuatan yang luar biasa, Allah yang selama ini megang terus nih Raffi ini. Dan salah satu contohnya ya waktu itu pertama kali bikin kajian saya Bang Sandi. Iya benar, benar. Itu Teguh Wisnu tuh yang hubungin. Betul. Beliau dalam keadaan hatinya katanya hampa dan lain-lain, didatangkan. Didatangkan tuh sahabat-sahabat soleh. Dan itu luar biasa. Dan itulah kekuatan Raffi. Mudah-mudahan istiqomah terus insyaallah. Insyaallah. Hari ini kembali saya nggak lupa mau ngajakin teman-teman di rumah untuk ikutan Muslim First Challenge. Dengan download dan catat ibadah harian di aplikasi Muslim First kalian bisa dapetin kesempatan untuk umrah hingga naik haji gratis. Raffi sama Ustadz Abu Fida mungkin bisa share nggak? Biasanya apa sih yang bikin kangen buat balik ke Tanah Suci? Kalau saya sendiri pastinya kalau ke Tanah Suci itu selalu bikin kita rindu, selalu bikin kita kangen. Apalagi kita berangkat sendiri aja bisa bikin kita pengen kembali lagi. Apalagi kalau masih dikasih waktu, kita bisa datang sama orang-orang terkasih, sama orang tua, sama istri, sama anak. Aduh, kalau Tanah Suci itu tempatnya kita berdoa, tempatnya kita merefleksikan diri. Wah, insya Allah itu selalu menenangkan hati dan membuat kita rindu kembali ke rumah Allah. Kalau saya pada saat kita pergi ke tempat-tempat lain, kita bisa menggambarkan perasaan kita itu bahagianya seperti apa, ya, indah pemandangannya bagaimana, terus kemudian kita bisa sharing perasaan itu. Tapi pada saat kita ke Tanah Suci, satu-satunya tempat yang buat saya nggak bisa menggambarkan perasaan saya. Jadi selalu berbeda-beda. Dan itu yang membuat kita penasaran, balik terus ke sana. Karena apa? Ingin menemukan rasa apa itu. Padahal itulah rasa yang selalu diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita pun terus kembali ke sana. Itu selalu begitu kalau Tanah Suci. Masya Allah, tabarakallah. Tanah Suci memang selalu bikin rindu dan kangen. Yuk manfaatkan Muslim First Challenge untuk memperbaiki kualitas ibadah sambil meraih peluang ke Tanah Suci. Cukup download aplikasi Muslim First dan catat ibadah harian kalian. Siapa tahu keberkahan Ramadan ini membawa kita menjadi tamu Allah selanjutnya. Terima kasih ya, hatur nuhun pisan. Syukran. Terima kasih. Inilah yang di Muslim First kita ingin hadirkan. Dan bahwa kisah-kisah seperti ini punya hikmah sendiri untuk menjadi inspirasi kita meningkatkan ibadah kita. Dan jangan lupa download Muslim First dan find your pahala untuk menangkan hadiah umroh gratis. Masya Allah. Ke Tanah Suci. Dan sekali lagi terima kasih Ustadz. Terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan Raffi dan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.